Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di channel YouTube SMA Negeri 1 Batipuh di acara Debat Pemilu Calon Ketua OSIS dan Calon Wakil Ketua OSIS. Hadirin dan hadirat, hari ini adalah acara debat OSIS periode 2022-2023, tepat pada tanggal 2 September 2022. Untuk memulai acara ini, kita minta kata sambutan dari Ketua MPK periode 2022-2023 sekaligus membuka acara debat OSIS periode 2022-2023. Kepada Ketua MPK disilahkan. Banyak terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman yang telah menyediakan waktunya pada pagi hari ini. Pemimpin adalah seseorang yang berperan penting dalam hidupnya. Seseorang pemimpin harus memimpin atau dipimpin. Seseorang pemimpin bukanlah suatu hal atau perkara yang mudah. Seseorang pemimpin harus bisa menempatkan dirinya dengan membimbing anggotanya dengan baik, tidak egois, dan bisa mengambil keputusan yang sangat baik. Selanjutnya, kata sambutan sekaligus pengarahan dari Wakil Kesiswaan kepada Pak Malken disilahkan. Ananda semua yang Bapak banggakan, teristimewa kepada anak-anak kami pasangan calon Ketua dan Wakil OSIS 2022-2023. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat limpahan rahmatnya. Siang ini kita bisa melaksanakan rangkaian kegiatan demokrasi di SMA Batipuh, yaitu melalui jalur debat kandidat. Selanjutnya selawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu semua, Anda yang Bapak banggakan, hari ini kita akan melihat figur OSIS, dan insya Allah ini tertumpang harapan kita semua kepada calon yang ada. Silakan Anda pilih yang terbaik dari yang baik untuk kemajuan sekolah kita. Jangan memilih karena faktor nepotisme, karena sekolah asal, karena satu kampung atau satu lokal. Jadi nanti pemaparan yang mereka sampaikan silakan Anda nilai sendiri, ya. Kegiatan kita ini murni demokrasi. Setelah debat kandidat besok kita akan adakan pemilu rayanya. Untuk OSIS periode 2001-2022, beribu-ribu terima kasih Bapak ucapkan kepada dedikasi dan pengabdian kalian. Semoga menjadi amal apa yang telah kalian berikan. Terima kasih. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan memperkenalkan diri dan menyampaikan visi dan misinya. Untuk segmen 2, paslon akan diberikan pertanyaan tentang visi dan misi yang dimiliki oleh paslon lain. Segmen 3, paslon akan mengambil nomor undian untuk mendapatkan salah satu amplop berisi pertanyaan. Segmen 4, paslon akan diberikan satu pertanyaan untuk menjawab dan paslon lain akan menanggapi dan ditanggapi lagi. Baik, di sini kami berharap untuk seluruh siswa dan siswi dapat mematuhi aturan dan tata tertib yang sudah ditetapkan. Berikut tata tertib debat OSIS periode 2022-2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah, perkenalkan nama saya Khairul Iksan dari kelas 11 IPS 3 mencalonkan diri sebagai calon ketua OSIS periode 2022-2023. Dan perkenalkan nama saya Melani Asishifa, berasal dari kelas 11 IPA 2, mencalonkan diri sebagai wakil ketua OSIS periode 2022-2023. Adapun visi kami yaitu menjadikan OSIS SMA Negeri 1 Batipu sebagai sarana penyaluran aspirasi, inspirasi, kreativitas siswa, serta meningkatkan kepribadian siswa yang smart, santun, mandiri, adil, religius, tekun, serta aktif, inovatif, bertanggung jawab, dan tetap berlandaskan kepada iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami mempunyai misi yaitu yang pertama, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mengembangkan rasa sosial, tanggung jawab, dan saling menghargai antar sesama. 3. Menjalin kerjasama dan kebersamaan siswa-siswi SMA Negeri 1 Batipu. Yang keempat, meningkatkan kepedulian antar sesama. Yang kelima, menjadikan OSIS SMA Negeri 1 Batipu sebagai contoh dan teladan yang baik bagi siswa-siswi SMA Negeri 1 Batipu. Yang keenam, menerapkan perilaku 5S. Yang ketujuh, menanamkan sikap disiplin siswa-siswi SMA Negeri 1 Batipu. Dan yang terakhir, menjalankan program-program OSIS yang telah disusun sesuai rencana. Begitulah visi misi dari paslon nomor 1. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Dinurhak, berasal dari kelas 11 IPA 1, mencalonkan diri sebagai calon ketua OSIS SMA Negeri 1 Batipu, periode 2022-2023. Perkenalkan, nama saya Ariel Ardiansyah dari kelas 10 E2. Saya mencalonkan diri sebagai wakil ketua OSIS periode 2022-2023. Kami memiliki visi yaitu menjadikan siswa-siswi SMA Negeri 1 yang cermat, cekatan, empati, rajin, mandiri, amanah, dan terampil, serta dapat menjadikan OSIS sebagai wadah penampung segala aspirasi, kreativitas, dan inovasi siswa-siswi SMA Negeri 1 Batipu yang berlandaskan Al-Quran dan Pancasila. Adapun misi kami yaitu 1. Mewujudkan siswa-siswi SMA Negeri 1 Batipu yang berkepribadian baik serta bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Mewujudkan, menjaga, dan mengharumkan nama sekolah di segala bidang. 3. Meningkatkan program kerja OSIS sebelumnya dan melaksanakan program kerja OSIS yang belum terlaksana. 4. Mengadakan kerjasama dengan sekolah lain di segala bidang, baik akademik maupun non-akademik. 5. Menampung segala aspirasi warga sekolah dan mencarikan solusinya. 6. Mewujudkan siswa-siswi yang cekatan dan positif dalam bertindak. Yang terakhir, membudayakan 5S. Kami dari paslon nomor urut 2 siap menjadi yang terbaik. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum
Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan Al-Fatih dari kelas 10 E3. Dan saya Nabila Hajmi dari kelas 10 E2. Kami, pasangan calon ketua dan wakil ketua OSIS SMA Negeri 1 Batipu, masa bakti 2022-2023, nomor 3. Baiklah, kami akan menyampaikan visi dan misi kami. Visi, menciptakan karakter siswa yang terpercaya, cerdas, optimis, berakhlak mulia, berprestasi, kreatif, dan memiliki keyakinan bahwa hari esok pasti sukses. Misi 1. Mengutamakan ketuhanan yang Maha Esa dalam segala aspek. Kedua, menjunjung nilai etika dan menjalin rasa kekeluargaan yang tinggi. Ketiga, meningkatkan rasa kekeluargaan yang tinggi. 4. Menjadikan OSIS SMA 1 Batipu yang eksis, berprestasi, berlandaskan nilai Pancasila. Kelima, mewujudkan siswa yang berprestasi baik akademik maupun non-akademik. 6. Mengadakan event-event tahunan sekolah yang dapat meningkatkan hubungan positif antar guru dan siswa. 7. Memaksimalkan peran siswa dalam menjaga kebersihan sekolah. 8. Menjalin kerjasama dengan sekolah lain dalam berbagai bidang, baik akademik, kesenian, maupun olahraga. 9. Menjalin kerjasama dengan organisasi internal sekolah lainnya untuk memicu kreativitas siswa. 10. Melanjutkan dan meningkatkan program kerja OSIS tahun sebelumnya. Mewakili sematkan di baju. Tanda hati rasa bahagia. Jika ingin sekolah maju, Jangan lupa pilih nomor 3. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke segmen yang kedua. Paslon siap. Untuk para pendukung diharapkan untuk tenang. Kita mulai dari paslon nomor urut 1 yang diberikan pertanyaan. Kepada paslon nomor urut 2, silakan memberikan pertanyaannya untuk paslon 1. Baik, kami akan bertanya kepada paslon 1. Bagaimana cara paslon 1 mengembangkan rasa sosial, bertanggung jawab, dan saling menghargai antara sesama siswa-siswi SMA Negeri 1 Batipu? Sekian pertanyaan dari kami. Baik, silakan paslon 1 menjawab pertanyaan paslon 2 dengan waktu 30 detik. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari paslon 02. Jika mengembangkan jiwa sosial di antara sesama siswa-siswi SMA Negeri 1 Batipu ini dengan melakukan perbuatan yang kecil dahulu, seperti memberi teman sedikit makanan yang kita miliki, dan selanjutnya dengan cara mengumpulkan uang buka bagi ketika ada yang kemalangan, atau melakukan aksi di setiap acara yang penting. Bisa dengan melakukan sosialisasi beberapa komunitas untuk mengisi edukasi tentang Baik, kemanusiaan. paslon 1 waktunya habis. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan bertanya untuk paslon 1. Bagaimana cara paslon 1 menanamkan sikap disiplin pada semua siswa dan siswi SMA Negeri 1 Batipu? Sekian, terima kasih. Baik, paslon 1 menjawab dengan durasi waktu 30 detik. Dimulai dari sekarang. Baiklah, terima kasih pertanyaannya. Cara menanamkan disiplin itu, siswa-siswi SMA Negeri 1 Batipu harus belajar dengan kebiasaan yang baik dan bermanfaat baginya.
serta lingkungan. Bagi kami dari paslon 01, kami dapat memberikan contoh dan teladan yang baik pada siswa-siswi SMA Negeri 1 Batipu, seperti halnya dalam berpakaian, tutur kata, dan tepat waktu ke sekolah. Baik, paslon 1, waktunya habis. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan bertanya untuk paslon 2. Berikan contoh kerjasama yang dapat dilakukan dengan sekolah lain di segala bidang. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya paslon 3. Melakukan kerjasama dengan sekolah lain ada dengan berbagai bidang. Misalnya bidang olahraga, yaitu dengan acara di World Sport yang dimana kita mengundang sekolah lain, dan dengan untuk mengikutinya, dan di bidang akademik contohnya melakukan olimpiade sains dan olimpiade sebagainya. Pada saat acara tersebut pasti kita akan diundang oleh sekolah lain maupun sebaliknya. Baik, waktunya habis. Sekian jawaban. Terima kasih. Bagaimana cara paslon 2 menjadikan ekstrakurikuler agar banyak diminati para siswa-siswi SMA Negeri 1 Batipu? Baiklah, cukup sekian, terima kasih. Paslon 2 menjawab dengan durasi 30 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari paslon 1. Insya Allah jika kami terpilih nantinya kami akan mendemonstrasikan setiap ekstrakurikuler dengan cabang-cabangnya masing-masing. Maka dari itu siswa-siswi SMA Negeri 1 Batipu dapat melihat keunggulan-keunggulan dari masing-masing ekstrakurikuler. Dan tidak lupa nanti kami akan membantu memilih kader-kader dalam ekstrakurikuler tersebut, yang nantinya ekstrakurikuler tersebut dapat menjadi unggulan. Baik, waktunya habis untuk paslon 2. Baiklah, kami akan menanya kepada paslon 3. Sebutkan bagaimana cara paslon 3 menjalin kerjasama dengan sekolah lain dalam bidang kesenian, dan sebutkan contoh kerjasamanya. Sekian. Baik, paslon 3 silakan menjawab dengan durasi waktu 30 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, saya akan menjawab. Cara kami menjalin kerjasama dengan sekolah lain di bidang kesenian adalah randai. Contoh kerjasamanya festival randai. Sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya paslon dengan nomor urut 2 silakan memberikan pertanyaannya. Pertanyaan untuk paslon nomor 3 yaitu, apa contoh event tahunan yang akan kalian adakan di sekolah kita yang akhirnya dapat meningkatkan hubungan positif antara guru dan warga sekolah? Terima kasih. Paslon nomor urut 3 silakan menjawab dengan durasi waktu 30 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, terima kasih untuk pertanyaan dari paslon nomor 2. Event tahunan sekolah yang akan kami adakan adalah sama dengan tahun sebelumnya, yaitu perayaan 17 Agustus. Namun, kami akan menambah cabang lombanya menjadi beberapa cabang lomba. Seperti kami akan mengadakan lomba Recycling Exhibition, atau artinya pameran daur ulang. Di sini, guru dan siswa akan bekerja sama untuk membuat gaun dan paslon koran. 3, waktunya sudah habis. Itulah pertanyaan untuk pasangan calon kita nomor 1, 2, dan 3. Kita masuk ke segmen yang ketiga. 4 amplop yang dipegang oleh panitia OSIS yang berisi 4 pertanyaan dari kepala sekolah, wakil kesiswaan, pembina OSIS, serta siswa. Untuk itu, kepada pasangan calon, silakan mengambil nomor undiannya. Pegang dulu. Baik, silakan tunjukkan nomor undiannya kepada para pendukung. 4 pertanyaan dari pembina OSIS. Silakan membacakan pertanyaannya.
Pertanyaannya adalah, apa kelebihan yang kalian miliki agar bisa meyakinkan orang untuk menjadikan kalian ketua dan wakil ketua OSIS periode 2022-2023? Baik, untuk paslon silakan berdiskusi selama 30 detik. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari pemirsa. Kami berdua memiliki kelebihan yaitu kami sudah berpengalaman dalam organisasi. Dan dengan kelebihan ini, kami telah mengetahui bagaimana seluk-beluk dari organisasi ini dan bagaimana kinerja dari organisasi ini. Dengan ini, kami dapat mengevaluasi bagaimana kinerja OSIS periode sebelumnya dan kami dapat memperbaiki kinerja OSIS dalam tahun ini. Dengan ini, kami dapat meyakinkan seluruh siswa-siswi dan guru-guru bahwa kami pantas menjadi calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS terpilih nantinya. Sekian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membacakan pertanyaan dari apa saja kalian dalam 100 hari atau 3 bulan dalam masa kepemimpinan jika seandainya terpilih menjadi ketua dan wakil ketua OSIS? Baiklah, dalam 100 hari kerja pertama kami akan mengevaluasi kerja OSIS sebelumnya dan merancang kerja OSIS untuk 1 tahun ke depan, sehingga nanti OSIS periode 2022-2021, 2022-2023 dapat terjalan dengan semaksimal mungkin. Contoh program yang akan kami jalankan yaitu Outbound, LDKS, serta HUT PGRI dan lain-lain. Maka itulah yang dapat kami sampaikan dari soal 100 hari program kerja pertama. Terima kasih. Apa upaya kalian untuk membantu mewujudkan siswa SMA N1 Batipu memiliki profil sebagai pelajar Pancasila? Upaya kami untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila adalah pemberian materi agama, menggalang donasi setiap hari Jumat, hingga membiasakan budaya 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Dalam profil pelajar Pancasila terdapat 6 atau 5 kategori. Apakah hanya bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa atau kalian ada di kategori lainnya? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk paslon 2. Silakan paslon 3 menjawab tanggapan dari paslon 2. Untuk tanggapan dari paslon nomor 2, yang kami sebutkan tadi bukan hanya profil Pancasila nomor 1, tetapi ada 5S, senyum, salam, sapa, sopan, santun. Itu termasuk kepada profil Pancasila nomor 2, yaitu berakhlak mulia. Baik, sekian, terima kasih. Ke segmen yang keempat. Di sini kami sudah menyediakan amplop berisi 1 pertanyaan untuk 3 paslon dengan menjawab durasi 3 menit. Setelah itu, paslon lain silakan menanggapi pertanyaan dari paslon 1 atau 2 atau 3. Baik, silakan perwakilan paslon mengambil nomor undian untuk menjawab siapa yang pertama. Untuk yang menjawab pertama adalah paslon 2, kemudian paslon 3, dan paslon 1. Pertanyaan untuk segmen 4. Jika Anda terpilih menjadi ketua dan wakil ketua OSIS, apa yang akan kalian lakukan jika kebijakan yang Anda putuskan banyak ditentang oleh anggota organisasi? Berikan waktu 3 menit untuk menjawab pertanyaan segmen 4. Baiklah, kami akan menjawab dari pertanyaannya.
Itu kami akan mendengarkan apa pendapat dari anggota organisasi lain sehingga mencari titik tengahnya sehingga mendapatkan jalan terang sehingga kebijakan tersebut dapat terlaksana dengan baik. Dan di dalam itu kami akan juga berkolaborasi dengan sekretaris untuk mencatat apa saja masukan-masukan tersebut. Dan barulah dari situ kami memfilter apa yang patut dilaksanakan dan apa yang tidak. Sekian, terima kasih. Itulah jawaban dari paslon nomor urut 2. Selanjutnya, paslon 1 dan 3 silakan menanggapi. Dengan yang disampaikan paslon nomor 2 tadi, kalian akan mencari titik tengahnya kan? Jadi, apa contoh titik tengah yang kalian lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut? Terima kasih. Baik, paslon 2 silakan menjawab. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari paslon 3. Sesuai yang telah kami sampaikan tadi, kami akan berkolaborasi dengan sekretaris. Sekretaris tersebut akan mencatat masukan-masukan tersebut. Nantinya kita akan bermusyawarah dan akan mendapatkan satu hasil yang kita sepakati bersama. Bagaimana paslon 3? Baik, terima kasih. Itulah tanggapan dari paslon nomor urut 2. Selanjutnya, paslon dengan nomor urut 3 silakan menjawab pertanyaan segmen 4. Dengan durasi waktu 3 menit dimulai dari sekarang. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaannya. Kami akan menerima pendapat dari organisasi lain itu dan kami akan mencari tahu apa penyebabnya organisasi itu menentang keputusan kami dan melakukan musyawarah untuk mendapatkan hasil berdasarkan keputusan bersama. Sekian, terima kasih. Paslon dengan nomor urut 1 dan 2 silakan memberikan tanggapannya. Baik, kami akan menanyakan ke paslon 3. Organisasi apa yang dimaksud dalam penyampaian kandidat nomor 3 tadi? Karena di pertanyaan ini yang mencakup organisasi adalah kita yang berada di dalam organisasi ini. Apa dapat dipahami? Baik, boleh diulangi. Organisasi apa yang kalian bicarakan tadi? Karena yang soal pertanyaan tadi ini mencakup dalam organisasi kita. Maksud dari jawaban kami tadi adalah, misalnya kami menghasilkan suatu keputusan, namun ditentang oleh organisasi lain seperti contoh organisasi MPK. Mereka menentang keputusan kami dan kami akan mencari tahu kenapa dan apa penyebab mereka itu menentang keputusan kami dan akan melakukan musyawarah yang hasilnya sesuai dengan kesepakatan bersama. Terima kasih. Baik, itulah jawaban dari paslon 3. Selanjutnya, paslon 1 silakan menjawab pertanyaan dari segmen 4. Dengan durasi waktu 3 menit dimulai dari Dua pertanyaan dari segmen 4 tadi, yaitu pertama-tama sebelum kami menentukan kebijakan, kami akan mendiskusikannya dengan anggota organisasi di dalam agar tidak terjadi ketidaknyamanan antara pengurus-pengurus OSIS di dalam organisasi ini. Oleh karena itu mungkin tidak akan terjadi pertentangan karena sebelumnya kami telah mendiskusikan bagaimana cara mengatasi pertentangan itu. Kami mengambil langkah solusinya di awal. Mungkin cukup sekian. Baik, untuk paslon 2 dan 3 silakan menanggapi jawaban dari paslon 1.
Baik, kami akan menanggapi dari paslon 1. Tadi kami mendengar ada hanya antara pengurus. Apakah pengurus tersebut itu hanya anggota inti atau termasuk anggota semuanya? Sekian, terima kasih. Baik, paslon 1 silakan menanggapi jawab pertanyaan dari paslon 2. Kami akan menanggapi pertanyaan dari paslon 2. Yang dimaksud pengurus OSIS dalam ini adalah mencakup semuanya, termasuk yang inti dan anggota-anggota lainnya. Dan mungkin dalam diskusi ini kita akan melibatkan MBK untuk mencari solusi yang lebih baik ke depannya. Apa dapat dipahami? Baik, itulah tanggapan dan menanggapi dari paslon 1, 2, dan 3. Untuk segmen terakhir, untuk semua siswa SMA Negeri 1 Batipu, apa ada yang ingin bertanya kepada paslon kita, paslon 1, 2, dan 3? Silakan menunjuk tangannya. Untuk para pendukung SMA Negeri 1 Batipu, apa ada yang ingin bertanya kepada paslon 1, 2, dan 3 terkait masa kepemimpinannya? Silakan menunjuk tangan. Silakan, ada yang mau bertanya, silakan. Baiklah, saya Agus Setiawan dari kelas 12 IPA 4 ingin bertanya kepada paslon 1, 2, dan 3. Bagaimanakah menjadi pemimpin yang baik ketika Anda menjadi ketua OSIS selanjutnya? Terima kasih. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari Bang Agus. Cara kami menjadi pemimpin yang baik yaitu dengan mendengarkan segala masukan-masukan yang ada, baik itu dari siswa, guru, maupun warga sekolah, yang nantinya akan kami diskusikan dalam organisasi ini, dan kami akan meminta argumen-argumen lain dari pembina, serta mencarikan solusi yang tepat sehingga tidak ada terjadi kesenjangan di sekolah ini. Terima kasih. Baik, itulah jawaban dari paslon 2. Berikan tepuk tangannya untuk paslon 2. Paslon 1 dan 3, apa ada ingin menambahkan? Baik, paslon 1. Kami akan menambahkan bagaimana cara menjadi pemimpin yang baik jikalaunya kami terpilih nantinya. Yang pertama, itu kami saling berinteraksi antar sesama kami dengan rekan-rekan yang lainnya, juga dengan siswa-siswi SMA Negeri 1 Batipu dan guru-guru SMA Negeri 1 Batipu. Dengan ini, kami bisa mencari solusi-solusi jika ada masalah nantinya. Sekian. Dari sini bagaimana menjadi pemimpin yang baik, tentunya kami memberikan contoh kepada pengurus-pengurus lainnya yang terbaik dari kami, karena kami di sini sebagai calon pemimpin, jadi kami harus dapat memberikan contoh yang terbaik dari kami. Mungkin cukup sekian. Baik, itulah tambahan dari paslon 1. Berikan tepuk tangannya untuk paslon 1. Selanjutnya, paslon 3. Cara kami menjadi pemimpin yang baik adalah insya Allah kami mampu menjadi pemimpin yang bertanggung jawab atas semua perkataan dan perbuatan yang telah kami lakukan. Seperti yang menurut yang saya baca, pemimpin yang baik adalah dia yang mampu memimpin dirinya sendiri dan mampu menunjukkan arah bagi orang lain. Contohnya menunjukkan arah yang baik bagi orang lain adalah seperti masalah yang ada di sekolah ini. Seperti siswa yang lebih mengutamakan ke kantin pada jam sholat zuhur daripada mengutamakan sholat zuhur. Cara kami mengajak teman-teman menuju arah yang lebih baik itu adalah kami memiliki dua cara. Satu, kami memberikan motivasi. Kedua,
kami memberikan bimbingan. Masalah teman-teman tidak sholat itu adalah urusan teman-teman. Masalah dia tidak sholat itu adalah urusan dia dengan Tuhannya. Tugas kami adalah mengingatkan dan mengajak dia ke jalan yang lebih baik. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah jawaban dari paslon 3. Berikan tepuk tangannya untuk paslon 3. Yang telah dijelaskan oleh paslon nomor 3, saya setuju bahwa pemimpin adalah orang yang mampu memimpin dirinya sendiri. Lalu bagaimana tindakan Anda ketika Anda sebagai pemimpin nantinya mendapatkan kebencian dari orang lain? Lalu bagaimana tindakan Anda untuk mengatasi rasa tidak suka dari orang-orang? Sekian, terima kasih. Baik, itulah pertanyaan dari Sarah. Untuk paslon 1, 2, dan 3 silakan berdiskusi atau ada yang menjawab pertama. Yang pertama menunjuk. Paslon 2 silakan menjawab pertanyaan dari Sarah. Dari pertanyaan, apa tindakan Anda jika Anda tidak disukai? Yaitu kami akan lebih mengevaluasi diri kami sendiri, dari mana kekurangan kami, dan bertanya kepada orang sekitar supaya mengevaluasinya lebih baik lagi. Sekian dari kami. Berikan tepuk tangannya untuk paslon 1, 2, dan 3. Terima kasih untuk ketiga paslon. Itulah keempat segmen debat OSIS hari ini. Berikan tepuk tangan sekali lagi untuk paslon ketua dan wakil ketua OSIS periode 2022-2023. Selanjutnya, silakan paslon nomor urut 1 untuk memberikan kata penutup dan kampanyenya kepada paslon 1, disilakan. Hai teman-teman semua, kakak-kakak dan adik-adik semua. Besok jangan lupa gunakan hak pilih Anda untuk memilih nomor 1. Karena yang pertama itu lebih baik dan lebih utama. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena yang pertama itu lebih baik dan lebih utama. Selanjutnya, paslon 2, silakan memberikan kata penutup dan kampanyenya. Kepada paslon 2, disilahkan. Sekian dari kami. Sekian dari debat kami hari ini. Mari gunakan hak suaramu dan sukseskan pemilu OSIS SMA Negeri 1 Batipu. Jangan lupa pilih nomor 2. Nomor 2 siap menjadi yang terbaik. Pilih nomor 2. Nomor 2 siap menjadi yang terbaik. Selanjutnya, paslon 3, silakan memberikan kata penutup dan kampanyenya. Kepada paslon 3, disilahkan. Sekian dari debat kami. Baik, hanya itu yang dapat kami sampaikan dalam debat tadi. Mohon maaf jika ada kesalahan. Mari sukseskan pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS SMA Negeri 1 Batipu. Gunakan hak suaramu sebaik-baiknya. Kerjasama yang baik akan membuahkan hasil yang baik. Maka itu jangan lupa pilih nomor 3. Karena itu jangan lupa pilih nomor 3. Baik, itulah kampanye dari paslon 1, 2, dan 3. Demikianlah acara debat OSIS periode 2022-2023 untuk siswa-siswi dan guru SMA Negeri 1 Batipu. Mari sama-sama kita dukung paslon calon ketua OSIS dan wakil OSIS besok tanggal 3 September 2022 dengan pemilu yang berintegritas dan berkualitas. Sekian dari saya, jika ada kata yang salah, mohon diberi maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak kami, jangan lupa besok untuk memberikan hak pilih. Ya, silakan datang ke TPS.
Suara Anda menentukan kemajuan sekolah kita. Dan berakhirlah sudah debat pemilu Caketos dan Cawaketos periode 2022-2023. Dan sampai segini dulu untuk video kali ini. Nantikan video pemilu dan pelantikan OSIS periode 2022-2023 hanya di YouTube SMA Negeri 1 Batipuh. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.